Wakilalan den dawuhaken apa alim mulang sira ilmaka ing ilmu sira man ilmu ya jalu kang ora ngerti sapa man wa ta'alam lan belajar sira memang saking wong ya kamu kang ngerti sapa man ing perkara jalu kang ora ngerti sira kang bodho sira ing man ajarkan ilmumu kepada orang yang masih belum mengerti dan belajarlah apa yang kau belum mengerti dari orang yang mengerti. Ajarkan ilmumu kepada orang yang belum mengerti, belajarlah perkara yang kau belum mengerti dari orang yang mengerti. Karena kalau belajar pada orang yang tidak mengerti sama saja, tidak ada hasilnya. Wa inna kama qad muslimin sira iki zafata dalam hari kalaning lakoni sira dari gawe mengkono alim maka man yajhal wa ta'alam mimman ya'lam. Kalau kau melakukan semacam itu alim ta maka ngerti sira maing perkara jahilita kang bodho sapa sira yang asalnya kau enggak tahu akan menjadi tahu disebabkan belajar kepada orang yang tahu. Wa hafita lan iso netepaken sira ngapalaken sira apal sira niku apal ceket sira ing perkara alim takang wis ngerti sira dengan sebab kau ajarkan kepada orang lain ilmu yang kau sudah tahu akan semakin melekat. Di hafita niku ngersono apal dan melekat meresap pada hati karena berkali-kali diajarkan. Wa qala lan dawuh sapa si Mu'adz bin Jabal abi taklimi ing dalem bab mertelaaken kautamaane mulang wa ta'allum lan belajar ngaji. Bahkan para itu lan ningali sapa ingsun ing para itu lan riwayataken sapa ingsun ing hadis dan kalimaneh marfu'an kali hadis marfu'. Ngene hadis ta'allamu ilma ta'alamu ngaji sira belajar sira kabeh main ilmu. Fa inna ta'alluma maqatul muslim belajar ilmu ila krana Allah iku khasyatun menduduki kedudukan menggoni wedi Gusti Allah. Orang yang mau belajar ilmu karena Allah berarti ilmu yang untuk mencari Allah. Ini termasuk dihukumi khasyah. Itu sebagian dari beberapa riwayat. Kalau dalam riwayat lain tidak khasyah tapi hasanah. Jadi fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun. Belajar ilmu karena Allah Ta'ala itu kebaikan. Bahwa ilam yakun tasrifan fal makna sahih. Umpama niki mboten rupane maknane padha bener ngono wae. Wa alai fatalabuhu lan utawi golek ilmu ibadatun dihukumi ibadah. Menduduk atau mengkoni ibadah. Makanya dalam hadis lain dikatakan alaikum bil ilmi fa inna talabahu lillah ibadatun. Alaikum bil ilmi, kau wajib belajar ngaji. Karena belajar ngaji itu termasuk ibadah. Wa mudarasatu lan utawi deres-deresan ilmu iling-ilingan deres-deresan iku tasbihun nembang tasbih ing dalem hasil ganjaran. Tapi panjenengan musyawarah atau masail iling-ilingan kalau memang tujuannya untuk lillah, bukan karena untuk menang-menangan, bukan karena untuk menjatuhkan lawan. Ini termasuk podo karo maca tasbih ing dalem ganjaran.
Wal baksu tawini anu saking ilmu dalam waktu esok dan waktu sore selalu meneliti sirrinya ilmu, hikmahnya ilmu. Iku jihadun mengembangkan jihad. Dari sini itu pelajaran ilmu bisa ngaji itu diimplementasikan dengan beberapa tahapan. Sebagaimana kemarin didhawuhna kalih Gusti Allah, wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Pertama kita belajar ngaji dari kitab, di mana kitab itu kemarin dikatakan amrun nubuwah, arti urusan kenabian dalam arti gak bisa direkayasa, dan merupakan wahyu dari Allah, tidak bisa dipegang, tidak bisa ditolak, tidak bisa diminta. Setelahnya kita belajar dengan Al-Quran, dengan kitab, lalu kita mengamalkannya, itu termasuk ta'abbud, khosyah, ibadah. Contohnya dalam Quran diperintahkan untuk sholat, aqimus sholat wa atuz zakah. Kemudian di dalam sholat, di dalam hadis dijabarkan tata cara sholat, yaitu berdiri, niat, takbir, Fatihah, rukuk, sujud, dan seterusnya. Kita melakukan semuanya itu merupakan ibadah. Lalu ditingkatkan wal hikmah. Wal hikmah artinya hikmahnya diperintah sholat itu apa, perintah sujud itu apa, perintah rukuk itu apa. Lah hikmah itu ta'akul. Hikmah itu apa yang ditunjukkan dalam akal. Ini akal itu merupakan wahyu dari dalam, sedangkan Al-Quran itu wahyu dari luar. Kok jopo nang jero. Nah, setelahnya kita tahu hikmahnya, kita diperintahkan untuk merasa rendah, merasa asor, merasa hina di hadapan Allah. Suruh merasa diri kita asor, yang agung hanya Allah, yang besar hanya Allah. Setelah tahu hikmah semacam ini, maka hikmah itu jadikan akhlak, jadikan karakter di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merasalah kita rendah, merasalah kita asor, merasalah kita tidak ada artinya. Itu ini implementasinya, itu mengamalkannya. Itu mulanya di sini di dalam tahapan ilmu. Setelahnya ngaji perlu ada baksu. Baksu diteliti, hikmahnya apa, ta'akulnya apa. Itu semuanya yang ada di dalam ajaran agama. Misalnya kita di dalam bab qadil hajat, dalam bab qadil hajat oleh Rasulullah dilarang kencing di tempat pada air sedikit, pada air sedikit, baik mengalir atau diam. Berarti haram kita kencing di air yang sedikit, baik itu mengalir atau roket. Kalau banyak, kalau pada yang roket itu makruh, kalau yang mengalir tidak. Nah ini dari sisi ajaran yang diajarkan oleh Rasul, kita melakukan semacam itu dengan niat untuk menghindari, menjauhi larangannya Rasul, termasuk ibadah. Lalu kita tahu hikmahnya apa dilarang itu. Dilarang itu hikmahnya kita tidak boleh mencemarkan lingkungan, mencemarkan hal-hal yang menjadi tempat berteduhnya masyarakat. Makanya tidak boleh juga kencing di bawah
tempat yang sejuk ketika dalam keadaan ketika kemarau. Tidak boleh pada tempat yang biasa digunakan didi, panas, taring ketika dalam keadaan musim hujan. Di sini kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh mencemarkan lingkungan masyarakat, tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, yang berarti nanti akan dikembangkan. Jadikan akhlak hari ini. Akhlaknya bagaimana? Jangan sampai membuat pencemaran lingkungan. Makanya kita membuang sampah di sungai, membuang teletong-teletong di sungai, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena mencemarkan lingkungan, membuat limbah atau di perkampungan itu juga haram. Karena mencemarkan lingkungan dengan dawuh tidak boleh kencing di air tadi, tidak boleh kencing di bawah pohon tadi, sehingga keluarlah namanya fikih peran, fikih bi'ah, fikih lingkungan. Makanya kalau sekarang banyak beberapa macam kajian fikih bi'ah, fikih hadroh, fikih sakifah, itu sebenarnya di dalam kitab kita sudah ada, namun tidak diberi nama semacam itu. Nah, kalau kita mau menerjemahkan dan mengontekstualisasikan seperti fikih lingkungan, fikih peradaban, fikih budaya, itu semua sudah ada, lengkap. Hanya tinggal cerdas atau tidak di dalam mengembangkan. Kalau tidak ya setelahnya ngaji tidak boleh kencing di air, hanya itu saja sudah. Tidak boleh kencing di bawah pohon mandek. Itu ya hati pada konten itu. Itu nanti ketika ditanya masalah dengan bahasaan saya tak ada takdirnya, boleh tidak boleh dia nih. Bahkan pirang-pirang sudah ada takdirnya, tinggal kita mengambil saja, tinggal paham atau tidak, begitu saja. Ini dulu cara berbahasa masalah, cara mengarahkan masalah yang semacam itu sebenarnya. Nampak nih, enek wal baksu anhu jihadu. Setelahnya kita tahu semacam itu, jadikan akhlak, baru kita mengajarkan. Wa ta'limu lan utai mulang ing ilmu, liman maring wong layak lan bukan ora ngerti sapa maning ilmu, kita ajarkan kepada orang yang belum mengerti. Bahasanya sekarang disosialisasikan, disosialisasikan, mensosialisasikan kepada orang yang belum tahu itu sodako. Bahkan sodako jariyah ila yaumil qiyamah. Kalau nanti orang yang kita sosialisasi tadi, orang yang kita ajari tadi, mengajarkan sampai hari kiamat, kita akan selalu mendapatkan pahala sing ghairu mamnun, walahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Disitulah disebutkan tafakkur sa'atin khairun min ibadati sitina sanatan, bahwa kita memikirkan ilmu 1 jam saja setara dengan, bahkan lebih baik, lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun. Wa ba'duhu lan utawi nasarupakan ilmu, memberikan ilmu, menyerahkan ilmu, liman mati ahli maring ahli ilmu, kita memberikan ilmu kepada orang yang mampu untuk membawanya. Karena kalau kita menyerahkan ilmu kepada orang yang tidak ahlinya, ya percuma. Iku kurbatun ibadah. Iku kurbatun ibadah. Makanya kadang mengajarkan ilmu bab jihad, bab syarikoh, bab yang jelimet-jelimet nanti orang ngaji kampungan ini kaya apa dia? Wong juru jawab masalah di dalam bahasa ya tidak. Dia mengamalkan juga
Tidak, bisnis macam-macam ya ndak. Ya wis gunakan ilmu-ilmunya ibadah itu saja. Yang jelimet-jelimet itu bagi orang yang membutuhkan. Warafiku utawi ya ngancani ngeten liru anu mencorot wa badrul ali qurbatun wa utawi ilmu iku al anisu kang menghibur rencana menghibur fil khalwati fil wahdati ing dalem waktu ijen ketika kita sendirian tidak ada kawan tidak ada yang mendampingi tapi punya ilmu yang kita mutolaah yang kita kaji niku iso dadi aring makanya ketika mutolaah ilmu dan ngaji itu kadang-kadang nggak terasa sampai sholat subuh itu kadang-kadang ketinggalan orang krono turun dan masyaallah sama itu kalau memang sudah kadung konsentrasi walaupun tidak ada kawan asik betul warafiku lan jadikan ngancani bil berbatin dalam waktu mumboro waktu dia pergi tidak ada kawannya ilmu itu bisa menjadikan kawan bisa membantu kita di dalam bepergian bahkan dengan ilmu bisa mendapat kawan juga ketika di jalan orang yang kita beritahukan kita ajarkan akhirnya menjadi kawan ini makna sintase jalan lain loncat ya anisu fil wahda wa sahibu fil khalwah warafiku bil ghurfah berarti jenengan gak enak oh iya aku enak masalahnya kaza bil musqa wa sakotot min ba'dil musah dengan wa bil kulyah wa sahib bil ghurfah ya wis apa-apa sing musqa lain wa sahibu fil ghurfah dadi kanca ing dalem waktu mumbara. Nah, terus singane wa nasul khilyah wa nyabudar wa sahibu fil khalwah. Wa sahibu lan dadi kanca fil khalwah ing dalem waktu dhewean. Nah, dhewean yo sepi, persepen dhewean. Wa dalilulan sanuduhaken wa dalilan kang nuduhaken ala saroi ngatasi perkara kang gunahaken kang nyenengaken ngasikaken wadoro ilan perkara kang bahayani ketika kita mendapatkan sarok ketika mendapatkan dorok akan bisa mendapat solusi diberitahu oleh ilmu kalau tidak punya ilmu ketika waktu sarok bisa bersenang-senang ketika mendapatkan dorok misah-misuh dan wal wazir lan dadi patih niku menteri niku pembantu indal akhilai ing dalem sandinge pira-pira kekasih kanca akrab dadi khalil niku kanca akrab sing abadu mayakrahu li farahika wa yahzanu li husnika wa taqallalan fi aqdai mahabbatuka. Jadi kalau kamu senang aku senang, kamu susah aku susah dan ada ikatan campur di dalam hati aku senang kepada dia. Senang nang dhek. Taqallalat mahabbatu takhallalat fi mahabbati fi aqdai mahabbatu dalam anggota ini kita ada daya tariknya, mulane diarani kekasih ya kenek, diarani kanca akrab ya kenek. Beda dengan sodik mayafakul ifarah ya wa yaksan bisnika. Kemudian kalau sohib mantolat muasyaratuka. Kalau Khalil niku dijamping pada kabatu patuf dibimalik pada khalal bimakabati. Lah tufti bi aku khalal bimakabati tok niku Habib.
Habib. Khalil luwih nemen maneh daripada Habib. Kalau Habib mayafraqul farafika wa yaksanu li husnika wa taqallalat mahabbatuka fi a'dha'ik wa mahabbatuhu fi a'dha'ik wa khabbatahallalat fi a'dha'i fi a'dha'i mahabbatu. Terus laeten Khalil ditambahi patuh di bimalik. Jadi konco itu sing tingkatane Khalil, umpama kamu di penjara aku berani nebus. Itu jenenge kau susah kekurangan saya berani torok. Itu jenenge Khalil jama'i akhilah. Karena bina mutu'af. Kalau selain mutu'af kan jama'i wala. Wali karimin wa akhirin wala. Wana ba'an wa bilau bil mu'al mu'alilamin Rambut abin itu sekali apa itu jenenge akhilah. Wal qoribu lan dadi kerabat itu ya kanca akrab. Indal ghurabai dalem sandinge pira-pira wong kang ngumbara. Kalau kita bersama orang-orang dalam perantauan, maka ilmu itu akan bisa mendekatkan diri kita, akan bisa ngakrabi kita. Wa ma'na rusabilil jannah dadi nggon cahayani. Cahaya itu ya nur, mana tempat nur, tempat api meh padha tapi. Lek nur gelem bungkuk niku cahaya, tapi lek ngadeg malah dadi nar niku neraka. Padahal satu mustaq, tinggal mau membungkuk atau tidak mau membungkuk itu saja. Kalau merasa rendah membungkuk berarti jadi nur, mulai sombong ngadeg malah jadi nar. Yarfa'u kang ngangkat di kelawan ilmu sapa Allah, sapa Allah di kelawan ilmu ngangkat akwaman ing pira-pira kaum. Masyarakat bisa diangkat derajatnya karena punya ilmu. Pak Jokowi bisa menjadi presiden karena duwe ilmu, ora duwe ilmu didukno biyennya. Di para ulama-ulama diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu. Fayaj'aluhum mongkon dadiaken sapa Allah ing akwam fil khairi ing dalem kebaikan, ndadekno kodatan ing nakoda ing pimpinan, kodatan hudatan ing pira-pira kang nuduhaken. Jadi fayat aluhum fil khair kodatan. Dengan ilmu Allah Ta'ala telah menjadikan masyarakat menjadi pimpinan. Itu mergo ilmu. Hujatan dadi akan ing pira-pira wong kang nuduhaken. Ya kiai nuduhaken, tukang memberi petunjuk. Yukadakan janut sapa bihi akwam. Dia bisa memberi petunjuk yang ditakluki, sing dieloki, sing dinut. Ya banyak orang yang suka memberi petunjuk tapi tak ada yang menut, tak ada yang ngabres, mereka gak punya ilmu. Tapi dengan adanya ilmu, ketika dia memberikan petunjuk seseorang akan diyuktada, akan diikuti. Bahasa Inggrisnya digabres. Digabres. Adilatan ing pira-pira kang nuduhaken fil khair, dan orang itu dengan ilmu akan dijadikan sebagai petunjuk dalam kebaikan. Tuktasu kang jan teliti-teliti, kang jan titi-titi opo akharuhum jasane akwam. Orang-orang yang punya ilmu itu jasanya akan selalu diteliti, akan selalu diabadikan. Sebagaimana kita sering membacakan para manaqib terhadap orang-orang yang berilmu. Yang tidak berilmu gak punya manaqib. Secara yopo
kayak asar. Ya enek asar, tapi lek diceritakno ora gak baik, mulane gak diteliti. Watur maku lan denteni ditingali dinteni aitun tazhur apa afaluhum pira-pira penggawene ditingali apa atun afalum pira-pira penggawene akram orang yang dengan punya ilmu sikapnya dinteni piye sikape kae apa sing dilakoni kae iku dinteni. Dan apa yang sudah dilakukan selalu diperhatikan. Wah ini boleh hebatnya. Makanya kita nggak usah dalil melok kiai ngelakoni ya wis mergo wong duwe ilmu. Kita nggak usah belajar, nggak usah ngaji, delok kiai ngelakoni dikelok iki jajal. Kae bodoh apa ora. Ya ngono wis melok ngono ae sak penak. Afaluhum itu tazalun muntazarun dindane. Nah, geger-geger kayak ana padha iki Sabtu apa Ahad. Nah, ini enak wong alim dengan ilmu kita enggak usah bingung-bingung tenan wae kae. Enggak usah kita ngisap-ngisap yo kangelan, terus ngisap yo beda-beda entene kae-kae piye penggaweane. Nah, kodho ora, kodho melok-melok ngono ae. Niki jenenge turmaku afaluhum. Selalu dinanti-nanti perbuatannya, sikape yang dinanti-nanti. Nah, lek kan ilmu masih nglakoni apa kae wis. Ngoten niku ora mungkin akan muntazar beneran itu dipaido. Watar ghabu